Kami senang sekali menerima kedatangan kunjungan Bapak Ibu sekalian yang sudah diberitahukan kira-kira akhir pekan lalu ya. Semestinya kemarin minggu kita sudah ke Papua, tapi karena ada pemberitahuan ini kami tunda di malam kami baru berangkat, sehingga masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Karena nanti dalam diskusi kita bisa mendapatkan beberapa hal yang kemudian kalau nanti kita perlu tidak lanjuti kita akan lanjuti. Nah, bersama saya sudah hadir ini Pak Khairul Anam yang baru juga dari Papua untuk kasus mutilasi, dan Pak BK bersama saya yang malam ke Papua. Ada Pak Gatot, ini Kepala Biro Penegakan Pak yang juga sudah berkali-kali ke Papua, ya, jadi sedikit banyak kita banyak mendengarkan rekomendasi yang kami sampaikan. Tapi kami baca di media ada tanggapan dari Pangkostrat yang katanya menghormati dan berterima kasih atas temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Tapi kan itu masih pernyataan di media, Pak. Ini kita usahakan untuk bicara lebih mendalam, termasuk dengan Pak Menko yang dikasih tanggung jawab oleh Presiden untuk urusan ini semua. Mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang kita bisa hasilkan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Bagi Komnas, serius Pak, kami sebetulnya fokus sekarang ini Papua, tapi itu ada Sambo mungkin. Nah, kami bertiga ini sudah berkali-kali melakukan proses yang kami sebut dulu dialog damai, Pak. Ya, banyak sih masih orang yang mempertanyakan apa maksudnya segala macam, tapi mungkin kami perlu jelaskan sedikit. Tujuan kami cuma satu, Pak, bagaimana supaya terjadi katakanlah penurunan eskalasi kekerasan, dan syukur-syukur kalau kemudian para pihaknya mau duduk berunding. Penyelesaian yang terbaik itu kan kalau dengan perundingan, bukan angkat senjata untuk mempertahankan masing-masing kebenaran menurut versi masing-masing. Dan puji Tuhan, ya, alhamdulillah dalam beberapa pertemuan terakhir itu ada dukungan juga dari NRP, dari WLMPP, hadir selalu, dan juga dari Dewan Gereja. Cuma yang terakhir Bapak Gembala kita kurang sehat, jadi tidak bisa berangkat. Nanti mudah-mudahan November ada. Kami senang sekali Pak, sebenarnya kami sudah rencanakan nanti kunjungan ini memang kami akan ketemu DPRP, ketemu yang lain. Semua kita akan ajak bicara, tujuan kita itu supaya eskalasi kekerasan menurun, ujung-ujungnya kalau bisa kemudian semua pihak duduk berunding. Jadi menyelesaikannya dengan ya adu argumentasi, bukan adu peluru. Itu kurang lebih Pak. Kami yang juga berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sangat kami harapkan sekali bisa setidak-tidaknya di akhir tahun sudah mulai ada kesepakatan, sehingga kemudian tahun depan makin kondusif lagi. Tapi ternyata di tengah-tengah upaya itu ada peristiwa-peristiwa seperti ini yang sangat menyakitkan bagi kita semua. Saya kira demikian. Kami persilakan Pak dari DPRP untuk menyampaikan hal-hal masuk datangannya kepada kami. Nanti kita bisa diskusi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya kami sampaikan kepada Komnas HAM yang telah menerima dan menjawab surat dari Papua pada hari Jumat secara resmi di kantor, juga secara tadi melalui WA kepada Pak Anam. Kehadiran kami di Papua di kantor ini untuk Komnas HAM terkait dengan tiga persoalan yang terjadi di Papua. Dua sudah terjadi dan ketiga sedang jalan. Kami juga bila tidak ditangani secara baik akan menimbulkan konflik. Pertama itu kasus mutilasi
yang terjadi pada 10 Agustus 2021 di Timika, dan kedua kasus di Bade, penganiayaan yang berujung pada meninggalnya satu korban yang terjadi pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022 di Kabupaten Mapi. Yang ketiga terkait dengan aksi dari Koalisi Rakyat Papua terhadap penetapan tersangka Gubernur Provinsi Papua. Hal yang kami hadir di sini itu terkait dengan hak kesehatan beliau yang bila tidak dihargai baik di dalam proses-proses ini, dugaan kami dapat menimbulkan konflik, apalagi dengan masukan sudah terjadi ada 1.000 brimob yang sedang disiagakan di sana untuk hari ini untuk mengamankan proses pemeriksaan yang kami sudah berharap Komnas HAM dapat memberikan atensi untuk 3 hal ini. Kami telah mengikuti dengan baik dan juga sangat berterima kasih kehadiran Komnas HAM pada kasus-kasus mutilasi di Timika. Anam sudah pergi, Pak Fritz juga sudah ada di sana, tapi juga kasus Mapi. Saya kira Pak Fritz sudah melakukan jumpa pers, tetapi sebagai wakil rakyat, karena ada kewenangan-kewenangan yang bukan menjadi kewenangan provinsi seperti penempatan pasukan non-organik dan lain-lain. Untuk itu kami datang ke sini juga untuk ikut bersama dengan Komnas HAM mendorong agar pelaku yang sampai hari ini mungkin masih belum diproses secara baik seperti yang diharapkan oleh keluarga korban untuk kasus mutilasi, dan juga untuk kasus Mapi ada 10 anggota yang menurut laporan yang kami dapat tidak mau diperiksa oleh Komnas HAM. Itu yang menjadi maksud kedatangan kita pada hari ini di Komnas HAM terkait dengan mutilasi dan kasus Mapi. Kami telah menerima pengaduannya dan juga dengan yang kasus yang terkait dengan KSP. Kami juga datang bersama dengan rekan-rekan dari Koalisi Rakyat Papua untuk penetapan tersangka Gubernur Provinsi. Saya kira saya sudah memberikan pengantar sedikit. Silakan rekan-rekan anggota Dewan dapat menyampaikan pandangannya dan harapannya terkait dengan 3 soal yang kita sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Saya sudah disampaikan dari awal terkait 3 hal persoalan yang menjadi agenda kami untuk datang ke Jakarta. Ya, kami percaya bahwa Komnas HAM juga sudah melakukan upaya-upaya advokasi terhadap situasi yang sementara terjadi, terutama 2 kasus besar yang sementara dihadapi oleh keluarga-keluarga korban baik di Timika maupun di Mapi. Kami juga terus memberi dukungan kepada Komnas untuk kita sama-sama memberi
ketenangan batin, kepuasan dalam proses-proses yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi dua kasus besar itu. Yang berikut yang hari ini menjadi urgensi juga di Papua hari ini, tepatnya hari ini akan terjadi pemanggilan kedua, dan ini situasi di Papua hari ini lagi memanas. Dan ini kalau tidak ada upaya-upaya pencegahan, kami takut akan terjadi gesekan yang akan tentu menimbulkan persoalan baru. Ini akan ada pelanggaran HAM lagi di sana, karena sejumlah loyalis dari Pak Lukas NMB, Gubernur Papua hari ini mereka siap mati kalau sampai upaya paksa dilakukan oleh pihak penegak hukum. Oleh karena itu kami mengharapkan dari Komnas HAM ikut memberi advies kepada pihak-pihak terkait agar jangan dipaksakan kalau situasinya belum memungkinkan, karena ini akan terjadi gesekan yang akan luar biasa di situasi ini. Oleh karena itu kami berharap kita semua bisa mencegah situasi yang akan terjadi nanti. Yang berikut, hari ini kondisi Pak Gubernur, Pak Lukas NMB ini tidak baik-baik sekali. Artinya beliau dalam keadaan sakit. Karena itu, oke lah, kita menghargai proses hukum, tetapi kan pertimbangan kemanusiaannya juga harus dikedepankan. Sehingga dalam situasi ini jangan dulu dipaksakan. Sebab kami takut kalau sampai beliau terdesak, drop, dan terjadi apa-apa, maka ini akan menimbulkan situasi yang lain. Akan terjadi, pasti akan pendukung dan loyalisnya akan memberontak, akan marah besar. Karena itu saya pikir ini situasi ini kita sama-sama coba memberi pertimbangan kepada pihak penegak hukum untuk mempertimbangkan hal-hal yang terjelek nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Akan mencoba ke depan, dan kami mohon mungkin ada respon dari pihak Komnas terkait dengan situasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Pak Ketua Komnas HAM, dari kami masyarakat, terutama saya ada di Jayapura ya, sebagai wakil dari masyarakat Jayapura, situasi yang terjadi di Timika, yang terjadi di Mati, ini kan sudah terjadi juga beberapa waktu yang lalu, dan banyak terjadi di mana-mana. Tapi penyelesaiannya sampai hari ini kan kita tidak lihat jelas-jelasnya seperti apa. Untuk yang ini, yang tiga ini, kami harap untuk Komisi Hak Asasi Manusia bisa berdiri di depan sebagai garda untuk menenangkan wilayah Papua. Karena situasi di Tanah Tati hari ini tidak biasa-biasa. Ini bisa dengan dua kasus yang tadi ditambah dengan kasusnya Pak Gubernur, ini bisa menjadi situasi yang boleh dibilang sangat rawan kecelakaan. Ini bagian ini mungkin saya kebetulan dari Komisi 5 yang membilangi manusia, kesejahteraan dan lain-lain. Ini mungkin kita kedepankan, harap untuk Komisi Hak Asasi Manusia bisa berdiri di depan untuk menetralkan ini dulu. Dengan upaya apa? Supaya ini kondusif dulu. Karena dengan sedikit memantik bisa terbakar alam-alam di sana. Ini persoalan. Hal ini yang bisa saya sampaikan sebagai tuan rumah Provinsi Papua, ada di wilayah Tabi. Sebagai tuan rumah itu, ini yang harapan. Artinya jangan ada konflik, karena kami di Tanah Tabi ini sudah plural, sudah berbagai macam suku ada di dalam situ. Sehingga kalau terjadi konflik ini bisa berimbas panjang, bisa berimbas besar. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, mungkin Komnas HAM bisa memain peran dan rombongan DPR Papua, tim koalisi rakyat Papua, dan rombongan yang kami hormati dan kasihi. Terima kasih, kami sangat apresiasi kepada Komnas HAM, di mana
langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan mutilasi di Timika, tetapi juga di MAPI. Ya, luar biasa kerja-kerja yang bagus. Kami DPR Papua juga berharap supaya ke depan proses-proses yang dilakukan itu bagi para pelaku dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jangan terjadi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Banyak kasus yang sudah terjadi di Papua, tetapi sampai hari ini kita belum mengetahui pelaku itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi harapan kami supaya proses-proses ini kita mengawal bersama-sama untuk bisa terjadi proses-proses hukum. Tapi juga terkait dengan kasus Pak Gubernur sendiri, itu dari sisi kemanusiaan perlu memperhatikan beliau dalam kesehatan tidak sehat, sehingga Komnas HAM tetapi juga para pihak-pihak mereka juga dapat melindungi beliau sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama di tanah Papua. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Terima kasih kembali Kak. Tiga poin yang tadi disampaikan, dua masalah pelanggaran HAM, proses hukum sedang berjalan, dan saya hanya minta satu ini, jangan sampai terjadi pelanggaran HAM lagi. Mohon Bapak orang bantu pencegahan secepat mungkin, karena saya berhubungan dengan simpatisan dengan massa yang di lapangan. Jadi mereka sudah sampaikan bahwa kalau memang kondisi Pak Lukas NMB sedang sakit, dari pihak yang mana memaksakan masuk, maka mereka siap mati. Jadi jangan sampai terjadi. Terima kasih Bapak dari Mas Andora sudah melaksanakan, dan ini pencegahan bagaimana supaya tidak terjadi. Itu saya terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Tuan. Saya tidak lebih keluar dari apa yang disampaikan buat teman-teman. Kami ada dalam satu tujuan, satu koridor. Kami akan mengembangkan menurut pendapat saya dalam situasi yang terjadi di negara kita ini. Ada beberapa peristiwa yang sudah terjadi di Papua ini kan identik dengan persoalan kemanusiaan dibandingkan dengan negara Indonesia di wilayah lain. Hari ini kami perwakilan rakyat Papua ini menilai negara ini tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan ini tidak serius. Dia lompat-lompat, situasional. Ya, sesungguhnya persoalan ini dia harus lakukan karena ini menjaga nama baik negara. Kami menilai bahwa semua kementerian ini tidak serius menjaga nama baik negara ini. Tapi hari ini kami perwakilan rakyat Papua ini menilai untuk Komnas HAM kali ini dengan yang lalu sangat berbeda, dan kami memberikan apresiasi karena memang benar-benar ada beberapa persoalan ini Komnas HAM sudah menjawab keluhan daripada rakyat Papua. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Komnas HAM, negara harus bertanggung jawab persoalan demi persoalan. Jangan hari ini persoalan satu terjadi tidak tanggung jawab, lompat lagi satu persoalan, bahkan kita sendiri juga menciptakan persoalan. Sementara kita berupaya bagaimana negara ini menciptakan kondisi rakyat ini tetap kita percaya nama baik negara ini. Tetapi negara itu sendiri juga tidak bertanggung jawab, mengabaikan persoalan demi persoalan yang terjadi di sana. Coba satu kasusnya clear dulu. Satunya clear dulu. Tapi rakyat Papua hari ini menilai bahwa persoalan tidak clear kan satu persatu, dan hendaknya negara ini juga kadang-kala menciptakan persoalan seperti itu. Jadi kami wakil rakyat DPR Papua menyampaikan bahwa mari kita kerja
untuk menjaga nama baik keutuhan negara ini. Jangan karena kementerian ini, program lain, tindakan lain, pada akibatnya juga rakyat ada yang terima, ada juga yang mengakibatkan persoalan. Sehingga bagian ini, mari kita sama-sama menjaga nama baik negara di setiap wilayah atau daerah dalam Republik Indonesia ini. Terima kasih. Aspirasinya, dan setelah ini kami serahkan, baru ketua memberikan tanggapan atas apa yang kita sampaikan. Poin utama kita terhadap 2 kasus mutilasi dan MAPI. Pertama, mutilasi. Kami ini orang masyarakat Papua dan seluruh dunia itu bukan binatang, ayam atau babi atau sapi yang harus dipotong-potong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Yang kedua, terkait dengan kasus Bade, oknum anggota menaruh uang di atas peti jenazah. Ini sebuah penghinaan karena harga diri orang Papua itu bukan sebesar uang yang ditaruh di atas meja, di atas peti dari saudara kami di Bade. Karena ini dilakukan oleh oknum anggota non-organik, kami meminta agar Komnas HAM dapat meminta kepada Panglima TNI agar orang ini, pelaku-pelaku ini dipecat atau dihukum mati, agar menjadi efek jera atau pembelajaran bagi siapapun dia yang ditempatkan di Papua. Karena kami selalu bersuara meminta agar Panglima TNI dan Presiden tidak lagi mengirimkan pasukan non-organik di Papua. Tetapi tidak didengarkan, efeknya pada hari ini telah terjadi mutilasi yang dampak politisnya telah melebar kemana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan Lukas, saya lihat publik di Indonesia telah dibangun citra terhadap orang Papua dan pemimpin Papua yang jelek. Seakan-akan kita ini orang yang terlalu rakus dan seperti buaya yang menelan triliunan rupiah. Padahal sesungguhnya dana-dana tersebut telah terdistribusi kepada rakyat. Apakah Papua hari ini sama seperti Papua 20 tahun yang lalu? Tidak ada perubahan apa-apa. Untuk itu kami punya hak untuk hidup damai dan aman dan punya citra diri yang bagus. Kami bukan maling, kami bukan pencuri seperti yang disebut-sebut oleh oknum-oknum tertentu di Jakarta. Untuk itu hak kesehatan dari Gubernur Papua Lukas NMB harus dihormati karena dia punya hak asasi. Yang perlu saya ingatkan bahwa beliau ini seorang tokoh, big man. Namanya big man dalam budaya orang Papua. Big man Ondoafi, Mananwir, Raja itu dilindungi oleh rakyatnya tanpa disuruh. Jadi ada seakan-akan penggeringan isu, seakan-akan rakyat ini dipaksa. Tidak. Big man selalu dilindungi oleh rakyatnya karena perilakunya, karena pembawaannya. Itu mengundang simpati. Ketika masalah, ada orang Papua itu ketika big man punya masalah, seluruh rakyat akan datang dan bersama dengan dia. Tetapi seperti kita seperti dibikin seakan-akan kita sedang melakukan perlawanan terhadap proses hukum. Tidak. Pak Lukas telah jelas menyampaikan bahwa kalau saya sehat, saya akan datang kepada KPK. Ini poin yang harus dipegang. Jangan seperti mengejar sesuatu. Ada apa ini? Dalam 1 bulan seperti kejar target apa? Sebenarnya targetnya apa? Kita dulu khusus paniai dengan Pak Ketua, saya kira ada jeda penyelidikan, ada waktunya.
dievaluasi, baru kita naik ke penyidikan, baru kita kirim ke pengadilan. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Kita tidak pernah kerja dalam 1 bulan yang cepat-cepat bukan. Itu kami perlu sampaikan demi ketenangan, kedamaian di tanah Papua. Poin soal proses hukum saya kira sudah jelas disampaikan oleh pengacaranya. Hanya perhatian terhadap kondisi itu penting untuk dapat menjadi rekomendasi dari Komnas HAM. Kami berterima kasih juga Pak Ketua mau ke Papua malam ini. Mungkin bagian itu juga bisa menjadi perhatian. Komnas pasti punya sejumlah informasi untuk dapat memberikan rekomendasi yang terbaik demi ketenangan kami di tanah Papua. Terima kasih sudah menerima kami untuk mengantarkan aspirasi bersama dengan mereka yang menyampaikan aspirasi ke tanah Papua, ke kantor DPR Papua. Kadang-kadang rakyat tidak percaya juga nggak boleh jual. Jadi saya kira ini kita bawa biar termasuk yang pelanggaran HAM dan yang ini biar rakyat sendiri menyaksikan bahwa kami serius mengawal aspirasinya. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komnas HAM Indonesia bersama komisioner, dan kami hormati Ketua Tim Penanganan Aspirasi kait dengan 3 aspirasi, dan juga Bapak anggota DPR yang bersama-sama. Kami dari Koalisi Rakyat Papua, SEP Gubernur Papua, SEP Tanah Papua, dan SEP Pemimpin Papua. Ingin kami menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisioner Komnas HAM, yang pertama berkaitan dengan aksi spontanitas yang dimana masyarakat secara simpati terhadap Gubernur Papua. Yang pertama, beliau adalah Gubernur Papua yang secara jabatan politik beliau harus menjalankan tugas karena beliau sudah secara tidak langsung beliau sudah menyatakan kontrak politik yang harus menjalankan tugas beliau, visi dan misi harus berjalan sampai priorisasinya selesai. Itu pertama. Yang kedua, Gubernur Papua merupakan tokoh yang dihargai oleh seluruh masyarakat Papua di tanah Papua. Dan beliau selaku kepala suku besar yang dikategorikan sebagai seorang tokoh yang dihargai dan juga dihormati karena beliau telah membuat banyak terobosan-terobosan selama beliau sebagai gubernur 10 tahun. Dan setelah beliau ditetapkan oleh KPK tanggal 5 September 2022, dan ada riwayat KPK yang membuat masyarakat ini menaruh titik kecurigaan atau lemahnya penanganan KPK karena ada tanda kutip lembaga KPK tidak bekerja menjaga independensi karena ada muatan-muatan yang menurut gubernur dan pengacara gubernur dan juga masyarakat ada terlibatnya kepentingan politik masuk dalam proses ini yang mengarah kepada 2024 yaitu pergantian gubernur. Dan yang berikut, masyarakat melakukan demo itu karena masyarakat masih teringat 2 kali KPK melakukan OTT kepada gubernur, tapi itu tidak ditemukan bahwa beliau melakukan atau membawa uang, yaitu di tahun 2018 di Hotel Borobudur. Dan di situ 2 petugas KPK ditangkap langsung oleh tim dari Pak dan bawa ke Polda Metro. Saya pikir ini bapak-bapak dari Komnas HAM sudah tahu. Dan yang kasus 2017 itu pun sama. Namun karena masa dengan aksi yang begitu banyak melakukan demo, akhirnya Pak Gub dilepas tanpa syarat, artinya bahwa praduga tersangka yang langsung posisi Pak Gub itu tidak ditetapkan. Dan 2 penanganan KPK yang tidak proporsional dan menurut pandangan masyarakat, penetapan yang tanggal 5 September lagi, ini menurut masyarakat bahwa proses ini dia begitu cepat tanpa ada ruang klarifikasi dengan 1M yang menurut oleh Pak Gubernur itu uang pribadi beliau, sehingga dirangkaikan lagi kasus-kasus yang lain. Sehingga kami
dari masyarakat melihat bahwa penanganan KPK penuh dengan catatan-catatan yang kami minta kepada Komnas HAM RI. Yang pertama, kami minta kepada Komnas RI untuk datangi langsung kepada Gubernur Papua sehingga melihat langsung kondisi kesehatan dari Gubernur Papua, sehingga bisa mengetahui kondisi kesehatan Pagub hari ini seperti apa, sehingga menjaga kepercayaan publik. Hari ini kepercayaan publik terhadap KPK ini semakin menurun karena belajar dari terekam jejak ya 2 kali kasus penggalan yang akhirnya Pagub bisa dilepas. Ini masyarakat punya rekaman, masyarakat masih terekam. Sehingga untuk kami minta Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mampu untuk memberikan ruang-ruang hak kepada seluruh masyarakat terhadap Gubernur Papua, kami minta untuk merekomendasi kepada Komnas HAM bisa langsung mengizin kepada Gubernur Papua datang melihat Gubernur dan keluarganya. Bagaimana kondisi mental, moral, dan kondisi Gubernur Papua langsung, sehingga bisa melakukan edukasi dan melakukan diskusi atau dialog dengan Gubernur Papua langsung. Sehingga itu bisa menjadi catatan, bisa menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan juga menyampaikan kepada KPK. Sehingga dalam penanganan Pagub yang hari ini dikali oleh pengacara dan juga hari ini masyarakat yang simpati Gubernur ini sedang melakukan dan mengawal kasus ini bersama-sama dengan Gubernur. Dan yang berikut kami minta kepada Komnas HAM merekomendasikan untuk, karena Gubernur Papua dan masyarakat Papua ini banyak kasus-kasus pejabat meninggal yang mereka melihat bahwa mereka ingin bahwa secara keluarga dan Gubernur dan masyarakat ingin bahwa memberikan kepercayaan penuh terhadap tim dokter dari Gubernur yang memang langsung direkomendasikan oleh Gubernur sendiri dan keluarganya, karena beliau merupakan aset dari keluarga dan juga aset dari masyarakat Papua yang nantinya kalau penanganan salah itu akan berdampak kalau ada intervensi dari KPK atau dari pihak pemerintah pusat yang meminta bahwa penanganan dilakukan oleh pemerintah langsung dan memberikan keyakinan. Tapi kondisi psikologi masyarakat tadi dan Gubernur dan juga keluarga, saya melihat sebagai ketua koalisi, saya melihat bahwa mereka belum merasa nyaman, sehingga kalau dalam proses-proses yang beliau jalan itu kalau terjadi Gubernur dan keluarga, sehingga pembunuhan mereka secara batin, kepercayaan mereka terhadap dokter pribadi dengan keluarga itu betul-betul independen dan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kesehatan. Dan yang berikut kami ingin sampaikan kepada Komnas HAM bahwa isu-isu Papua terkait dengan pelanggaran HAM ini sedang dibahas di PBB. Dan rangkaian pelanggaran HAM ini ada yang diselesaikan oleh pemerintah pusat, ada juga belum. Jangan sampai rentetan-rentetan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hari ini melakukan pergerakan Papua Merdeka di luar dan juga teman-teman yang ada lagi tetap berpaham ideologi. Kami takutkan dengan kondisi Pak Gubernur sebagai tokoh komitmen orang Papua, jangan sampai kondisi penanganan ini tidak hati-hati akan berdampak kepada pelanggaran HAM yang nantinya akan menjadi sorotan internasional. Ini yang saya berharap menjadi perhatian dari Komnas HAM untuk menjadi catatan serius untuk disampaikan kepada KPK dan Presiden. Dan yang terakhir, sebagai warga negara Indonesia, kami minta kepada Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada Gubernur dan KPK bahwa Gubernur Papua dalam pelanggaran menangani membantu Komnas HAM, beliau sudah membantu secara total, baik dari sisi anggaran dan juga sisi sebagai tokoh beliau sudah memberikan jaminan bahwa Papua bagian Papua hak menyampaikan pendapat ini dibungkam, karena kebenaran menyampaikan pendapat itu harus dibuka ruang demokrasi. Apabila ditutupi itu akan terjadi konflik atau penyumbatan ruang-ruang ini tidak diberikan ruang dan ini akan berdampak konflik. Kami minta untuk diberikan ruang. Dan yang ketiga, kami menyampaikan untuk kalau bisa aparat keamanan yang melakukan pengamanan dalam proses Pagub, kami minta untuk selalu mendepankan hak-hak masyarakat. Minta kepada KPK, Komnas HAM untuk menyampaikan kepada Mabes Polri untuk bisa kepada Polda dan Polres untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat secara tepat, proporsional, dan kedepankan demokrasi sehingga tidak ada gesekan antara pihak kepolisian dan juga kepada masyarakat dan juga kepada keluarga nantinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ada siapkan surat kepada Komnas HAM, kiranya dapat ditindaklanjuti dan
penanganan ini kami berharap untuk Komnas HAM bersama polisi, rakyat Papua dan bersama masyarakat sehingga tanah Papua tetap kondusif, aman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan penanganan, tidak kedepankan kepentingan politik, karena kita tahu bahwa negara ini hasil dari pemerintah pusat sampai daerah itu hasil dari produk politik yang dimana keterwakilan dari partai politik yang melahirkan pimpin dan Papua. Keluar dari DPR Papua itu bukan hanya sebuah statement kosong, tapi kita sudah punya draft tawaran terkait dengan pengadilan konektivitas tadi. Terkait dengan dialog tadi, sebenarnya di dalam naskah pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, sebenarnya konteksnya sama dengan itu. Tetapi memang kan ada dua hal yang kita dorong. Misalnya non judicial itu dalam bentuk dialog dapat dilakukan, tetapi juga terbuka kemungkinan untuk yang judicial, misalnya dengan pengadilan HAM. Jadi saya kira kami hanya belum bertemu saja, tapi pikirannya sama. Yang kedua terkait dengan dua kasus yang kami dapat sampaikan, perlu kami informasikan. Ini juga menanggapi yang tadi Pak BK, bahwa kami DPR Papua akan membentuk dua pansus, yaitu pansus MAPI dan mutilasi. Nanti kita sampaikan kepada pimpinan untuk Fritz dan teman-teman bisa kita libatkan dalam dua itu sehingga kita bisa kerja bareng. Begitu ya saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ketua untuk waktunya dan jawaban yang baik ini. Pasti kita ketemu di Karena negatif, tapi kita sudah dekati lagi. Saya bilang sama Fritz, kalau ada yang beri pernyataan negatif, kamu jangan counter. Ya biasa orang belum paham, jelaskan saja terus menerus sampai suatu saat mungkin mereka paham. Dewan Gereja tadinya penolak, sekarang sudah setuju kan gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar. Nah itu udah kita bicarakan sama Pak Panglima, Pak Kapolri juga. Jadi nanti kita memang akan minta pertemuan lagi untuk lebih spesifik memang soal bagaimana operasi keamanan di sana. Yang dikatakan pada kami bahwa sudah ada kebijakan baru untuk lebih prioritas kepada teritorial. Nah, kalau teritorial berarti kan sebetulnya itu pasukan organik harusnya. Non-organik sudah nggak ada. Kenapa kok masih ada kan? Kasus mutilasi membuktikan itu. Ini bukan dari teritorial, tapi yang lain-lain. MAPI itu juga. Iya sama Pak itu makanya. Nah, bahkan kami sebenarnya juga mencurigai ada beberapa informasi lain. Tapi harus kami validasi lagi. Apa seperti yang digambarkan itu saja atau bahkan lebih luas dari itu. Memang itu adalah atas rekomendasi dan pendekatan Komnas HAM. Seperti kami katakan tadi, ini puluhan tahun begini terus kan. Dan kita sudah konferensi pers minggu lalu, walaupun itu belum hasil penyelidikan final, masih akan kita dalami lagi untuk mencari berapa kaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena ternyata kami menemukan fakta peristiwa mutilasi ini bukan yang pertama dan lagi sebelum itu. Jadi kita akan masih melakukan pendalaman. Yang Bapak baca di media sekarang kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM itu masih kesimpulan dan rekomendasi sementara. Kita akan dalami lagi. Tapi nanti lebih detail disampaikan oleh Pak Anam. Yang kedua kasus yang di Badi Mati. Sebetulnya tim kita sudah ke sana, tapi kelihatannya belum bisa 100% meriksa seperti kasus mutilasi yang lebih terbuka. Kami nggak bilang 100% terbuka juga mereka, ya tapi lumayan baik dibandingkan yang Mati ini kok kelihatannya masih sulit. Misalnya diperiksa tapi orang-orangnya nggak ada sepenuhnya gitu. Karena itu kita sudah sampaikan protes kita. Saya nanti akan Pak BK akan ketemu Pak Anam lagi. Kita sebenarnya sudah minta untuk ketemu Panglima di Jakarta. Tidak saja hanya dua kasus ini, tapi juga kasus-kasus lain. Termasuk juga dulu kesepakatan mengenai dialog damai. Karena waktu dialog damai mau kami luncurkan Pak, kan banyak orang nggak yakin tuh bahwa kok benar Komnas HAM bicara apa nggak bicara Pak, kita bicara langsung. Kami juga bicara sama Presiden sebetulnya. Tapi kadang-kadang di Jakarta sendiri ada pejabat negara bertanya, apa betul itu Ketua Komnas HAM ngomongnya sudah disetujui Presiden? Ya memang itu bicara langsung, maka saya berani klaim bahwa ini disetujui Presiden. Memang itu adalah atas
rekomendasi dan pendekatan Komnas HAM. Seperti kami katakan tadi, ini puluhan tahun begini terus. Terima kasih Pak Yon Gubay dan rekan-rekan semuanya. Kalau kami sih singkat aja soal berbagai kasus, khususnya kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Nah ini kami mendorong sebenarnya DPRP untuk membuat satu kebijakan. Apa kebijakan itu? Ya, ini secara konsep bisa menurunkan kekerasan. Dorong agar semua kasus yang terjadi di Papua itu yang dilakukan oleh anggota TNI dilakukan dalam konteks minimal koneksitas. Jadi kalau tidak pelanggaran HAM yang berat ya koneksitas. Kenapa? Kalau itu dilakukan di pengadilan militer, satu kita nggak tahu yang terjadi apa, bagaimana pengadilannya. Semua orang nggak tahu. Saya yakin bapak-bapak nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kami yang di Komnas HAM nggak tahu. Misalnya kasus di Intan Jaya, Pendeta Yeremia, siapa yang tahu sekarang pelakunya dihukum berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Padahal sudah ingkrah. Kami juga nggak tahu. Kami udah coba kontak belum dikasih jawaban sampai sekarang. Yang ponakan sama cucunya Pendeta Yeremia juga begitu. Duanya yang kita nggak tahu karena mekanisme pengadilannya, walaupun sifatnya terbuka, tapi tidak pernah orang bisa akses. Tidak, orang nggak tahu. Apa kalau misalnya dikasih tahu, orang juga segan datang untuk melihat pengadilan militer itu. Saya punya pengalaman pribadi. Hari sebelum saya di Komnas, pengadilan pertama kali untuk yang vakumnya di kasus TAIS itu diadili di pengadilan militer di Surabaya. Pertama kali diadili itu pengadilannya digelar, hanya saya yang datang. Saya kira banyak yang nonton, banyak yang mengunjungi dari sipil. Tidak ada. Semuanya anggota TNI yang menonton. Dan saya satu-satunya orang sipil di sini. Waktu itu masih muda, agak bergaya dikit, sok berani begitu. Pulang dari sana juga gemetaran saya. Saya nggak membayangkan kalau masyarakat biasa begitu. Ya masuk ke wilayah pengadilannya aja udah ikut penjagaan macam-macam, udah secara psikologi udah nggak nyaman. Apalagi kalau nggak ada temannya. Saya itu waktu tes itu nggak ada temannya. Jadi saya benar-benar sendiri yang sipil, yang lainnya pengunjungnya ya anggota Kopassus sendiri. Nah, saya nggak membayangkan masyarakat. Nah oleh karenanya, karena banyak kasus di Papua itu, ya catatan kami sangat banyak. Ada baiknya memang teman-teman DPRP mendorong secara kebijakan, ngobrol sama Kejaksaan Tinggi Papua, ngobrol sama Pangdam, ngobrol sama Pak Kapolda untuk minta koneksitas semua kasus. Teorinya sederhana, kalau itu diadili di koneksitas, karena koneksitas itu akan terbuka. Jadi siapapun pelakunya yang diadili di pengadilan negeri bisa dilihat dan sebagainya. Itu secara teori itu akan turun kekerasan itu. Nah, mohon ini menjadi agenda strategis teman-teman DPRP untuk mendorong itu. Kebetulan saya beberapa Kejari itu teman kuliah saya di Papua. Dia bilang memungkinkan kok ada koneksitas. Nah, tinggal memang dibangun infrastrukturnya. Nah, oleh karenanya kalau itu menjadi putusan politik teman-teman DPRP itu akan berkontribusi menurunkan tindak kekerasan dilakukan oleh anggota TNI. Itu penting sekali. Kalau enggak, ya hari ini Komnas HAM datang ada kasus, minggu depan ada kasus waktu datang lagi, minggu depan lagi datang lagi, kapan kita selesainya urusan kayak begini. Nah ini yang menurut saya harus menjadi perhatian kita semua, baik di Komnas HAM maupun di teman-teman DPRP. Nah kalau ini kami memang meminta dan mendorong teman-teman DPRP untuk memutuskan bahwa kasus-kasus yang terjadi di tanah Papua diselesaikan minimal dengan koneksitas. Itu minimal dengan koneksitas. Kalau nggak bisa dengan pelanggaran HAM yang berat, ya koneksitas dengan pengadilan militer. Kalau dengan pengadilan militer
nggak akan turun ini kekerasan. Intan Jaya itu dalam 1 tahun banyak kasus ya terus terjadi ya karena memang pengadilannya tertutup, orang nggak tahu, aksesnya juga nggak tahu, masyarakat nggak tahu, apalagi korban, teman-teman DPRP nggak tahu, Komnas HAM juga nggak tahu, apalagi korban yang di Gunung Situ. Nah kalau itu di koneksitas diselenggarakan di pengadilan negeri, memungkinkan semua orang mengawasi, minimal media juga mengawasi, itu akan menurunkan eskalasi kekerasan. Jadi debat soal ini ditarik atau tidak pasukan non-organik dan sebagainya, salah satunya model pengawasannya lewat situ. Nah kami mendorong ini agar menjadi perhatian teman-teman DPRP. Nah kalau soal kasusnya sendiri, seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, bahwa yang untuk mutilasi memang sedang proses, tapi memang ada indikasi yang sangat kuat bahwa pelaku ini melakukan proses mutilasi tidak hanya sekali. Ini sedang kami telusuri. Kalau lihat komitmen di media massa ya Pak Aksat maupun Pak Pangkostrat, Brigjen Maruli juga kepingin mecat segera. Terus habis itu ya kalau memungkinkan memang hukumannya maksimal. Pihak keluarga juga bilang begitu. Kalau bisa hukuman mati. Kami bilang begini, kalau minta hukuman mati jangan ke Komnas HAM. Tapi kami setuju hukuman seberat-beratnya. Kalau pasti ke Komnas HAM pasti nggak mau, tapi kalau disampaikan ke publik monggo aja. Kami menghormati itu. Karena kami tahu betul beliau-beliau bilang begini ke kami waktu kami ketemu sama pihak keluarga. Tradisi kami adalah perang. Kematian itu sesuatu yang biasa. Ya, ketika perang dengan antar suku macam-macam, ya kematian itu yang biasa saja, namanya juga tradisi perang. Tapi kami tidak pernah memperlakukan seperti binatang. Jenazah kami potong-potong itu tidak pernah dia bilang begitu. Makanya ketika beliau itu bilang kami minta hukuman mati, kita bilang kalau minta hukuman mati jangan ke Komnas HAM. Soalnya kalau Komnas HAM pasti menolak. Tapi kami setuju dengan hukuman seberat-beratnya. Kalau minta hukuman mati kami hormati, silakan disampaikan kepada publik. Dan nanti akan kami sampaikan permintaan bapak-bapak, karena waktu itu nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak ini saya bilang akan kami juga sampaikan kepada Panglima maupun pimpinan yang lain. Mungkin itu, kalau yang soal di Merauke, di Sapi memang juga lagi proses. Kalau kita baca berita 18 orang sudah jadi tersangka, cuman kan sekali lagi itu mau 18 tersangka, mau 6 tersangka, mau 1 tersangka, kalau pengadilannya nggak bisa dimonitor, pengadilannya nggak bisa diakses oleh masyarakat, kita tidak bisa berharap keadilannya bisa maksimal. Oleh karenanya itu harus menjadi putusan politik teman-teman DPRP untuk jadikan kasus koneksitas itu. Kalau perlu panggil Kejati di sana untuk diajak dengar pendapat dan sebagainya, dorong untuk bikin mekanisme koneksitas itu. Salam bapak-bapak semua, selamat siang. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan proses baik yang di Mimika maupun yang di MAPI. Saya kira kan ini kita sedang berproses dan koordinasi dan sinergi antar lembaga saya kira penting diperlukan. Gitu ya. Mungkin ada baiknya juga DPRP bisa komunikasi lebih intens dengan Free dan kemudian sepakat misalnya monitor bersama kasus itu seperti apa. Itu saya kira penting dilakukan di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terkait dengan Pak LE, saya kira kita memang harus menghormati proses hukum yang ada tanpa kemudian mengesampingkan hak-hak yang melekat pada Pak LE, dan itu kita akan komunikasikan bersama dengan pihak-pihak lain yang memang punya wewenang itu, seperti apa jalan keluar yang terbaik menyikapi persoalan ini, karena juga ada realitas sosial yang juga harus jadi pertimbangan. Ini saya kira penting untuk didiskusikan.